Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, apa kabar? Mudah-mudahan teman-teman selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kali ini aku akan sharing lagi pengalaman sholawat dari Mbak Wina di Palembang. Tapi sebelumnya, buat teman-teman yang punya testimoni sholawat, silahkan kirimkan ke email aku meliza.arnelia@gmail.com ya. Atau yang bingung cara kirim email gimana, ini caranya. Nah, kamu klik Gmailnya, kemudian kamu klik tulis. Nah, di kepada tuh kamu masukin atau ketik email yang kamu tuju. Email aku meliza.arnelia@gmail.com. Kalau udah, kamu ketik di bagian subjek itu judulnya testimoni atau dikosongin juga boleh. Nah, ditulis email baru kamu ketik testimoninya. Di situ bisa kirim panjang kayak apa juga bisa. Jadi jangan ngetiknya di subjek ya, karena banyak yang kirimnya di subjek, akhirnya kepotong-potong testimoninya gitu. Gampang kan teman-teman? Kalau udah, kalian klik bagian kanan atas tuh yang warna biru, ada panah ke samping kanan gitu, ada gambar panah ke kanan gitu, itu diklik. Nah, kalau itu diklik itu sudah terkirim, nanti ada notifnya kok terkirim tuh ya kan? Gampang kan? Dan buat teman-teman yang belum punya kedua buku ini, jangan pernah lelah ada nikmat di setiap sholawat. Dan jangan pernah lelah sholawat, yakinlah semua akan baik-baik aja. Kedua buku ini buku aku, harganya... Kedua buku ini buku aku, insya Allah bisa bikin semangat teman-teman. Isinya tentang kisah-kisah keajaiban sholawat ada di buku ini. Ya, ini udah bestseller nih yang ini nih ya teman-teman. Udah 16.000 buku yang tercetak. Masya Allah, doanya berapa tau gak? 10.000 tercetak, tapi sama Allah dikasihnya 16.000. Kelebihan 6.000 ya Allah, makasih ya Allah ya. Kemudian yang ini ya belum. Ini kan baru terbit ya, baru terbit tahun ini. Doain ya, semoga buku yang kedua ini juga bisa sebestseller yang pertama, amin. Kalau teman-teman mau beli, silakan belinya ke Gramedia. Atau teman-teman juga bisa hubungin admin, ini nomornya. Atau juga bisa klik linknya di deskripsi di bawah buat yang mau beli e-booknya atau kalian mau beli di Shopee. Dan buat teman-teman yang mau punya tasbih samaan kayak aku, ini cantik banget, kayak nggak pakai tasbih ya. Ini namanya tasbih kiblat teman-teman tuh. Ini salawat munjiat aku pagi ini baru dapat 47 tuh. Ya masya Allah banget, kalau pakai tasbih kemana-mana tuh nggak berasa, atau udah banyak salawatnya. Ini pengingat kita nih, meskipun tidak harus pakai tasbih ya, tapi kalau kalian mau beli samaan langsung aja ke mm.official1, jangan diragukan lagi, insya Allah awet. Langsung aja aku akan bacain kisahnya dari Mbak Wina di Palembang ya teman-teman. Assalamualaikum Mbak Mel. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Wina, asal dari Palembang. Gini Mbak, sejak 2023 tepatnya di bulan Juli, anak saya yang baru berumur 1 tahun sakit, harus dibawa ke rumah sakit Mbak Mel. Saya bingung, suami belum gajian, BPJS belum selesai, uang hanya tinggal 50.000. Dengan memberanikan diri, hanya modal nekat kami bawa ke rumah sakit. Dan saya juga punya hutang di bank 5 juta yang harus dibayarkan bersamaan di saat anak saya lagi sakit ini Mbak Mel. Bertubi-tubi ujiannya ya Mbak ya, tapi hadiahnya juga bertubi-tubi. Hati saya hancur Mbak Mel, plus bingung, uang tidak ada sepeser pun. Anak didiagnosa TB paru ya teman-teman. Hutang pun menunggu. Tibalah kami di ruangan dengan melihat anak berbaring di kasur dengan memakai alat saat tertidur. Dengan meneteskan air mata Mbak Mel tanpa sengaja. Apa ini memang jalan dari Allah? Aku nggak sengaja membuka YouTube, melihat VT-nya Mbak Mel di YouTube. Aku ikuti caranya Mbak Mel, baca salawat dari jam 12. Aku mengawalinya salawat Jibril, munjiat hanya 50 yang ku dapat. Di saat ngamalin Mbak Mel, aku coba salawat darurat juga, salawat adrik nih. Ku kencengin Mbak Mel sambil nangis dan istiqomah tanpa sholat Mbak Mel. Posisinya lagi haid, Allah ijabah Mbak Mel. Jam 6 sore suami dapat telepon dari omnya kalau kami dikasih uang sebesar 12 juta Mbak Mel. Plus tiba-tiba BPJS anak saya jadi dan bisa digunakan. Sujud syukur Mbak Mel, Allah maha baik Mbak Mel. Terima kasih Mbak Mel, berkat ilmu salawat dari Mbak Mel kami bisa melewati ini dengan sabar. Masya Allah, dahsyat banget ya teman-teman ya. Baru baca salawat langsung dikabulkan sama Allah. Kok bisa sih? Ada orang yang lama, ada orang yang cepat. Ya itu terserah Allah. Yang mengabulkan kan Allah, yang berkuasa Allah. Semua terserah Allah, Allah yang tahu yang terbaik.
Bisa jadi kalau mbaknya dikabulinnya lama, nanti nggak sholawat lagi. Bisa jadi kalau kita nih yang dijawab sama Allahnya lama, kalau dijawabnya cepet, nanti kita lupa lagi sama sholawat. Jadi Allah tuh udah tahu yang terbaik, bagi yang mana-mana terbaik buat kita Allah udah tahu. Jadi jangan protes ya. Kita aja diprotes sama anak nggak mau kan. Jangan protes ya teman-teman. Masya Allah banget. Jadi ada juga nih yang komentar, Mbak gimana tolong aku Mbak, beri aku bimbingan. Aku udah bener-bener nggak punya uang Mbak. Udah kamu kayak nih mbaknya nih, lagi nggak sholat loh, lagi haid loh Mbak Wina di Palembang ini lagi nggak sholat, lagi haid. Udah nggak berhenti baca salawat. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad, sallallahu ala Muhammad. Kemudian baca 50 munjat ya, munjatnya baru dapat 50. Baca lagi salawat adrikni. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Atau assalatu wassalamu alaika ya sayyidi Rasulullah qad daqat hilati adrikni ya Rasulullah. Begitu terus dibaca. Dan Masya Allah, besoknya pertolongan datang bertubi-tubi. Sebelumnya ujian datang bertubi-tubi, ya kan? Udah ada tagihan, tambah anak sakit, BPJS nggak bisa dipakai. Tahu-tahu besoknya BPJS-nya jadi, dikasih duit 12 juta. Waduh, lebih tuh. Utangnya kan tadi 5 juta katanya. Masih ada lebihnya. Makanya teman-teman ya, jangan jangan meragukan deh sholawat ini teman-teman. Udah kalian sholawat. Gak usah mikirin kata orang yang gak boleh tuh ngamalin sholawat karena pengen duit, karena pengen lunas utang, karena pengen beli ini beli itu. Gak usah dengerin, udah kamu mau baca aja. Emang mereka yang ngomong begitu bisa nolongin kamu? Udah jalanin aja dulu. Kamu lagi punya utang, dikejar-kejar, besok harus bayar 5 juta, 10 juta, 20 juta. Duit dari mana? Mau kerja apa dalam semalam? Besok dapat duit sebanyak itu. Kencengin ikhtiar langit, minta tolong sama Allah. Itu yang benar. Ya kalau minta tolong sama Allah kan gak cuma minta doang, ya Allah tolongin, ya Allah tolongin, kan gak gitu. Kita muji Allah, kita zikir, kita mohon ampun dulu, istighfar dulu. Astagfirullahalazim, astagfirullahalazim, astagfirullah terus. Kita baca sholawat. Kemudian baru kita berdoa, semalaman tuh tolongin ya Allah, tolongin ya Allah, tolongin ya Allah. Allah pasti nolongin, bukan ujuk-ujuk ya Allah tolongin ya Allah, besok bagaimana nih tolongin ya Allah, tanpa kita memuji, tanpa kita memohon ampun. Gimana sih ujuk-ujuk minta? Ya kita aja kedatangan temen lama, tiba-tiba datang minjem duit, kita males, ya nggak sih? Nggak pernah ketemu, nggak pernah nyapa, di jalan juga diem aja kalau ketemu, ya nggak sih? Komen aja kagak di medsos, nge-like juga kagak, tiba-tiba ujuk-ujuk minjem duit, kita juga males kan? Kecuali kalau dia sering baik sama kita, sering menyapa kita, sering bertegur sapa gitu ya, sering komunikasi, tiba-tiba minta tolong, kan kita juga terenyuh mau nolongin, mengusahakan. Ya nggak sih? Bener nggak? Tuh teman-teman. Jadi buat kalian semua yang nonton, lagi nggak punya duit nih, aduh sedih banget Mbak, ini kasihan anak aku nggak jajan. Udah sholawat, pasti ada jalan. Hari itu juga deh. Apalagi yang udah mendesak, Allah mah nggak bakal ngebiarin hambanya kelaparan, nggak bakalan. Apalagi seorang anak, nggak bakalan Allah ngebiarin kita kelaparan. Pasti ada makanan yang bisa kita makan hari ini. Kalau teman-teman sekarang lagi sedih, lagi bingung, nggak ada beras, nggak ada lauk, nggak ada yang bisa dimakan, ayo. Kalau kamu lagi bisa sholat, kamu sholat. Sekarang lagi waktunya sholat apa? Pagi, duha kamu. Atau kamu sholat tobat, terserah kamu. Atau kamu sholat zuhur, asar, maghrib. Ya kamu nonton video ini lagi waktu kapan? Sholat, kamu baca astagfirullahaladzim, baca istighfar, kemudian kamu baca sholawat. Seberapa banyak? Sebanyak-banyaknya. Sholawat apa? Terserah kamu. Salawat Jibril, Munjiat, Nariyah, Ibrahimiyah, Adrikni, terserah kamu. Bacalah salawat yang kamu sukain aja. Gak usah maksain diri baca salawat yang gak kamu suka. Baca. Siap-siap tuh, datang tuh yang kamu butuhin. Kamu butuh makan, nanti datang tuh makanan. Entah dari mana caranya gak tahu deh pokoknya. Banyak banget kejadian yang tiba-tiba tetangga nganterin nasi kotak. Ada yang tiba-tiba orang tua nganterin makanan, ada yang tiba-tiba ngirim duit, ada macam-macam deh teman-teman. Cobain. Daripada kita mengeluh, lihat postingan orang kok enak banget hidupnya, akhirnya ujung-ujungnya kita jadi iri dengki, nauzubillah, jangan sampai ya. Ayo berjuang teman-teman.
Ya, deketin Allah ya. Gak usah dengerin omongan yang tidak sepaham. Fokus ya, deketin Allah. Yang benar itu ketika kita butuh pertolongan Allah, kita datangnya ke Allah, minta tolong sama Allah. Ya, yang salah itu ketika kita butuh bantuan Allah, terus kita nggak mau ibadah mah kalau karena pengen ditolongin, nggak mau aku baca sholawat karena pengen utang lunas, nggak. Terus kamu mau kemana? Mau minta tolong siapa? Mau kerja apa yang semalam, dalam waktu semalam besoknya selesai, langsung dapat duit banyak? Kerja di mana? Kerja apa? Ya teman-teman ya. Jadi ayo lanjut. Nanti dengan sendirinya proses perjalanan doa kita, proses perjalanan ikhtiar kita nggak lagi sholawat karena hal-hal seperti itu. Walaupun kita butuh nih ya dengan pertolongan Allah, tapi itu jatuhnya kita udah kepasrah. Dan sholawat itu bukan karena lagi pengen ini dan itu. Sholawat karena ya udah cinta sama sholawat, nggak mau lepas dari sholawat. Udah begitu nanti ujung-ujungnya. Orang udah sholawatan tuh seperti itu. Ujung-ujungnya kalau kita nggak sholawatan kayak ada yang kurang. Kayak udah terbiasa makan sehari 3 kali atau sehari 2 kali terus nggak makan, rasanya aneh gitu loh. Ya, jadi terusin aja teman-teman, jangan khawatir ya sholawat. Nah, ada lagi yang ngomong gini, makin dikencengin sholawat makin kenceng banget ujiannya. Teman-teman, bukan karena makin kenceng sholawat makin kenceng ujian, bukan. Pertama memang kita nih lagi diuji. Semua orang diuji, Rasulullah aja diuji, siapalah kita gak mau diuji sama Allah, ya. Jadi jangan kita berpikir makin sholawat, makin ibadah, makin diuji. Enggak, emang dasarnya kita lagi diuji. Dan karena kita terlalu berekspektasi tinggi bahwa baca sholawat terus langsung selesai masalahnya, akhirnya ketika belum selesai kita merasa kayak, loh kok makin diuji bertubi-tubi, gitu loh. Ingat ya, jadi bukan karena sholawat ujian bertubi-tubi. Dan lagi pula teman-teman, ujian itu ada hadiahnya. Baca sholawat ada hadiahnya. Ya teman-teman, ujian juga ada hadiahnya. Nah kita kan mau cepet nih, mau cepet kan dapat hadiah. Mau cepet hadiahnya tuh apa? Hadiahnya tuh ya selesai masalah kita gitu ya. Apa yang kita mau tercapai. Mau cepet ya udah dicepetin. Gitu loh teman-teman. Akhirnya jadi serasa bertubi-tubi. Contoh ya teman-teman, aku punya teman. Memang teman aku mungkin sholawatnya kurang ya teman-temannya. Dan teman aku ini habis diuji. Dari dulu itu diuji suaminya selingkuh, udah balikan lagi suaminya selingkuh lagi gitu loh. Sampai akhir udah diuji nggak punya anak juga karena suaminya ini nggak bisa punya anak gitu. Sampai akhirnya suami aku. Sampai akhirnya teman aku ini bercerai dengan suaminya dan kemudian diuji lagi sakit teman-teman. Temen aku ini sakit sampai dirawat di rumah sakit, kasihan deh pokoknya. Sampai bilang, Mel gue mau bunuh diri aja karena sakitnya itu gimana ya, pokoknya sakit lah ya, aku nggak bisa nyebutin sakitnya apa. Pokoknya dia sakit, kasihan banget pokoknya sampai mau bunuh diri segala macam. Dan aku bilang insya Allah ada hadiah dari Allah, udah siapin sama Allah kalau kita sabar dan ikhlas. Memang bener setiap ujian itu ada hadiahnya asal kita ikhlas mengangkat derajat kita. Dan beneran loh ya, temen aku ini udah cerai sama suaminya, sedih pastinya, sakit juga dan harus berpisah dari anaknya. Jadi temen aku ini punya anak apa ya bahasanya ya, pokoknya punya anak lah, tapi bukan anak dari ini ya, aku nggak mau nyebut pokoknya bukan anak dari bukan anak dari mereka berdua karena kan suaminya nggak bisa punya anak. Ngambil lah, aku nyebutnya tuh nggak enak. Anak boleh ngambil anaknya siapa gitu ya. Nah disayangin lah sama teman aku ini, harus berpisah. Tapi kan dari bayi nih, dan harus berpisah teman-teman. Tinggal di mana gitu jauh, karena teman aku ini kan sakit juga, jadi harus sendiri tuh, tinggal sendirian di situ. Sampai sebulan lebih deh teman aku ini sakit teman-teman, di rumah nggak kerja loh. Dan alhamdulillahnya kantornya masih baik ya. Sekarang alhamdulillah udah kerja. Jadi semalam aku habis chat-chatan sama si temen aku, gimana kabar lo, udah sembuh belum? Alhamdulillah udah sembuh. Jadi yang sebelah kanan sembuh, sebelah kiri gitu loh teman-teman. Alhamdulillah udah sembuh. Dan sekarang tuh nggak mau nikah, ketemu sama calon yang memang sesuai dengan kriteria si temen aku. Dan ternyata si calonnya ini juga sesuai dengan senang sama teman aku yang memang itulah kriteria yang dia cari tuh. Masya Allah bentar lagi mau nikah tuh.
Katanya sih abis lebaran. Aku bilang jangan lama-lama, cepetan apa? Aku yang nggak sabar nih gitu loh. Udah jangan lama-lama, Januari kayak nikah gitu ya. Cuman kan temen aku juga mempertimbangkan itu tadi. Kemarin habis sedih-sedih nangis-nangis, sekarang alhamdulillah karena ikhlas dijalanin, senang. Tambah lagi doa ibunya tuh. Ibunya sampai sering tahajud dan temen aku bilang ibunya sering nangis. Kalau di depan temen aku ibunya ketawa-ketawa, tapi pas lagi tahajud aduh sedih ya. Kalau bersyukur banget ya yang masih punya ibu ya. Ibunya nangis, ibunya doa, dan Masya Allah dikabulin juga tuh doa ibunya. Kan aku bilang habis gelap terbitlah terang. Emang bener. Abis gelap, suram, sedih, hancur, kecewa, marah, sakit, akhirnya bahagia sekarang. Udah sembuh total. Dan si cowok ini juga menerima apa adanya. Mau sakit apa, pokoknya gak peduli. Padahal teman aku ini udah menjauh, gak mau gitu loh. Aku sakit, tapi si calonnya ini enggak, tetap. Dan akhirnya sekarang udah sembuh. Dan alhamdulillah. Makanya aku bilang sama teman aku, untung aja lo gak jadi. Kalau misalnya lo jadi gini, aduh udah deh, udah jadi kunti tuh pasti dah. Gue nanti yang dihantuin tuh. Temen aku sampai ketawa gitu ya. Masya Allah, dan alhamdulillah sekarang semuanya sudah baik. Dan ya memang siap-siap juga. Kita ketika senang jangan terlalu senang, karena siap-siap lagi akan ada ujian berikutnya. Tapi insya Allah orang-orang yang sudah terbiasa ditempa, sudah terbiasa diuji, sudah lulus dari ujian, insya Allah di ujian berikutnya tuh bisa ngejalaninnya dengan baik, insya Allah ya. Tadi Mbak Wina, Masya Allah ya, dahsyat banget. Selamat ya Mbak, dan semoga anaknya cepet sembuh ya. Yang penting rutin minum obat ya. Oke, terima kasih teman-teman udah nonton. Semoga bermanfaat dan jadi motivasi buat teman-teman. Kita doakan semoga Mbak Wina lancar terus rezekinya, sehat, anaknya sembuh ya Mbak, amin. Dan teman-teman yang nonton, semoga doa-doa kalian segera dijabah, hutang-hutang kalian lunas, yang sakit insya Allah pada sembuh, amin, amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.